Jadi untuk permulaan orang-orang diet, kita jangan langsung stuck ekstrim diet, gak makan nasi, gak makan karbohidrat, gak makan apa-apa. Kita harus Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Macho Official TV bareng aku Nisa Yunita Rahmawati. Kakak udah pernah diet berbulan-bulan, tapi berat badan kakak nggak turun-turun. Kenapa ya? Kakak pasti bertanya-tanya kan? Oleh karena itu, di video kali ini aku bakalan kasih informasi tentang 7 kesalahan yang dilakukan saat menurunkan berat badan. Bukan cuma karena suplemennya yang kurang bagus, atau mungkin asupan makanan kakaknya yang kurang baik, atau kurang sehat, atau kurang mahal, tetapi kesalahan-kesalahan diet itu bisa diakibatkan karena pola hidup kakak dalam menjalankan diet itu sendiri, bisa disadari maupun tidak disadari. Makanya penting banget buat kakak tahu apa aja sih kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang saat diet, biar diet kakak itu nggak jadi nol besar, Kak. Tapi sebelum aku lanjut videonya, buat kakak yang baru mampir ke channel ini atau buat kakak yang belum subscribe, aku mohon dong untuk di-subscribe dulu biar kita semakin semangat nih berbagi informasi-informasi penting seputar kesehatan yang akan diberikan kepada kakak tentunya. Oke deh, kayaknya udah gak sabar ya apa aja sih kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang diet. Ini dia 7 kesalahan yang dilakukan saat menurunkan berat badan. Yang pertama, kurang persiapan. Biasanya untuk beberapa orang yang mau memulai diet, mereka langsung mengurangi porsi makannya atau bahkan tidak makan nasi padahal baru mau memulai diet. Ayo, kakak juga suka kayak gitu kan. Nah, padahal sebaiknya kita mempersiapkan dulu nih makanan-makanan apa aja akan kita makan. Mengurangi porsi bukan berarti tidak makan nasi, tidak makan sama sekali ya. Berarti bukan berarti tidak makan sama sekali nih selama diet itu. Jadi kakak harus mempersiapkan makanan-makanan apa aja. Karena kalau misalnya kakak langsung tidak makan nasi, langsung mengurangi banget porsi normalnya, ya otomatis apa yang akan kita rasakan? Yaitu tubuh kita malah jadi sakit kan. Menurut Stephanie Chatos, seorang ahli gizi dan juga ahli nutrisi dari Mayo Clinic, beliau memberitahukan bahwa untuk orang yang diet itu, hal pertama yang harus dipersiapkan adalah menyediakan makanan-makanan kecil yang akan dia makan. Contohnya seperti salad, kacang-kacangan, biji-bijian, seperti itu, Kak. Jadi yang pertama adalah melakukan persiapan. Yang kedua, tidak memberitahu orang-orang di sekitar. Jadi selama kita melakukan program diet, kita harus memberitahu juga orang-orang di sekitar kita, orang tua kita, pasangan kita, teman-teman kita. Kenapa? Agar diet kita itu semakin berhasil, semakin ada yang mengingatkan. Dan yang paling penting, kalau misalnya kita tidak memberitahu teman-teman misalnya, terus kita diajak jalan-jalan, mereka makan-makan, kita cuma ngeliatin aja. Atau misalnya kita mau beli tapi gengsi gitu ya, karena takut dietnya gagal gitu ya. Nah itu kan akan menyiksa diri kita sendiri kan, Kak. Oleh karena itu kita harus memberitahu, kita harus terbuka, kalau aku lagi diet nih gitu. Entah itu nanti dicemooh atau tidaknya, itu urusan nanti. Yang penting kita udah memberitahu mereka bahwa kita itu mau diet gitu. Dan kita harus membuktikannya dengan keberhasilan kita dong tentunya. Yang ketiga, melakukan diet ekstrim. Jadi untuk permulaan orang-orang diet, kita jangan langsung stuck ekstrim diet, gak makan nasi, gak makan karbohidrat, gak makan apa-apa. Kita harus mengkondisikannya, harus menyesuaikan diri dengan kondisi tubuh kita. Yang ada, kalau misalnya kita diet secara ekstrim, berat badan kita bisa turun secara drastis, tapi bisa naik juga secara drastis, Kak. Dan belum lagi kesehatan tubuh kita gitu ya, kesehatan tubuh organ dalam kita akan terganggu, ginjal kita terganggu, lambung kita terganggu. Ketika kita diet ekstrim, lambungnya bisa mah. Makanya banyak deh, oleh karena itu ketika kita mau diet, jangan langsung ekstrim ya, tapi kita harus mengukur kapasitas diri. Kira-kira kuat nggak kalau segini? Jadi sedikit-sedikit dulu, dari sedikit-sedikit tahap 2 tahap, nanti menjadi beberapa tahap kan, Kak. Yang keempat, makan terlalu banyak kalori atau kekurangan kalori. Menurut penelitian, kalori yang dibutuhkan oleh setiap orang itu berbeda-beda, tapi rata-rata kalori yang dibutuhkannya itu adalah 3.000 kalori per hari. Selama diet, kalau misalnya kita men-stuck kalori kita lebih dari 3.000, yang ada lemak akan tumbuh gitu ya. Akan timbul lagi lemak-lemak dalam tubuh kita. Tapi kalau misalnya kita kekurangan kalori, yang ada nanti menyebabkan
kita itu kurang semangat, kinerja otot kita menjadi lemah, dan metabolisme kita pun menjadi lambat. Oleh karena itu, kalori yang kita butuhkan dalam per hari itu adalah 3.000. Makanya kakak harus mengukur nih, berapa hari sih, selama satu hari, udah berapa kalori sih yang kita minum, atau berapa kalori sih yang kita makan. Nah, kalau misalnya sudah 3.000 kalori, berarti sudah aman. Kalau misalnya masih kurang, berarti berbahaya juga ya buat kakak. Yang kelima, tidak berolahraga dan kebanyakan olahraga. Maksudnya gimana sih Kak? Nah, jadi olahraga itu penting ya untuk orang yang diet. Kenapa? Karena ketika kita diet, lemak kita terbakar kan, kinerja otot kita menjadi lemah kan. Oleh karena itu, biar otot kita semakin sehat, semakin bugar, kita harus olahraga gitu. Dan olahraga yang baik untuk menurunkan berat badan itu di sore hari Kak. Kenapa di sore hari? Karena setelah kita beraktivitas, setelah kita bermakan, mengkonsumsi kalori-kalori, atau udah beraktivitas lebih stres gitu ya, kita berolahraga di sore hari itu membuat kita itu menjadi tenang gitu. Dan kebanyakan olahraga pun salah Kak. Kalau misalnya kita kebanyakan olahraga ketika kita diet, akan membuat kita menjadi lemes ya, lemes gitu. Malah kan kita juga butuh energi ya, kita tetap butuh tenaga ketika kita diet. Kalau misalnya kita kebanyakan olahraga, tenaga kita habis dong kepake olahraga. Selain itu, penelitian pun menyebutkan bahwa orang yang terlalu banyak olahraga akan membuat dirinya stres. Nah, kakak mau pilih yang mana nih? Mau diet sehat atau mau diet secara cepat tapi stres? Nah, bahaya juga kan Kak? Yang keenam adalah tidak memvariasikan makanan. Saat kita diet, kita masih butuh karbohidrat, masih butuh protein, masih butuh vitamin juga tentunya ya. Nah, tapi untuk kebanyakan orang hanya menghindari karbohidrat aja, tapi kebanyakan protein. Nah, itu juga salah. Jadi harus seimbang ya, harus bervariasi, harus cukup gitu, proteinnya ada, mineralnya ada, karbohidratnya ada. Nanti deh di video selanjutnya aku bakalan ngasih tahu gimana sih takaran-takaran makan untuk orang yang diet ya. Karbohidrat yang kita butuhkan berapa sih, terus protein yang kita butuhkan itu berapa sih. Nanti deh di video yang selanjutnya, makanya subscribe dulu dong Kak. Karena kalau misalnya kita tidak memvariasikan makanan kita, nanti kita akan jenuh gitu ya. Kita akan kekurangan zat lain gitu. Kita akan kekurangan zat A, zat B gitu. Oleh karena itu harus divariasikan, harus diseimbangkan ya makanan-makanannya. Dan yang terakhir, yang sering kita lakukan secara sadar atau tidak sadar, yaitu terburu-buru ingin cepat kurus. Ketika kita sedang menjalankan diet, kita sedang berproses untuk menurunkan berat badan kita jangan terburu-buru pengen instan gitu ya, seminggu pengen 5 kilo turun gitu. Padahal itu salah Kak. Bahwa medis, dalam penelitian pun dijelaskan bahwa setiap orang itu kalau misalnya mau menurunkan berat badannya, penurunan berat badan yang aman itu dalam 1 minggunya itu hanya 2-3 kilo. Kalau misalnya lebih dari itu, maka hasilnya tubuh kita akan lemes, organ-organ tubuh kita yang lain akan rusak gitu ya, akan sakit. Jadi itu sangat berbahaya. Jadi jangan terburu-buru kita ingin turun ya. Coba deh lihat orang-orang yang diet dalam waktu berapa bulan sih, dalam waktu berapa minggu sih mereka bisa turun gitu. Karena itu mereka sabar gitu. Dalam 1 minggunya cukup 2-3 kilo. Bayangkan kalau misalnya 2-3 kilo per minggu rutin, apa yang akan terjadi ketika 1 bulan kita rutin menjalankan dietnya dan tidak tergesa-gesa? Pasti bagus juga kan Kak? Selain itu, kalau misalnya kitanya terburu-buru pengen cepet diet nih, nanti kita bakalan hopeless, kita bakalan pasrah, kita bakalan udahlah, percuma diet juga nggak akan berhasil gitu. Pokoknya harus tenang, jangan terburu-buru. Dan yang paling penting adalah asupan air putih kita banyak ya kayak. Oke, itu tadi 7 kesalahan yang dilakukan saat menurunkan berat badan. Sering kita lakukan tapi kita nggak sadar ya kayak itu sih aku ya, yang kayak gitu. Kakak, pokoknya sekarang kakak udah tahu ya apa aja kesalahan-kesalahannya dan jangan kita lakukan lagi agar diet kita berhasil, agar tubuh kita ideal. Karena tubuh ideal membuat kita percaya diri, ya kan? Oke, untuk konsultasi lebih lanjut gitu ya, karena di video ini aku ngejelasinnya cuma singkat-singkat, kakak bisa hubungin aku, nomor aku udah di kolom deskripsi video ini ya Kak. Dan finally, kita ada di penghujung video. Terima kasih udah tonton video aku dari awal sampai akhir ya Kak. Semoga video aku bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan untuk kakak yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya Kak, biar aku semakin semangat nih untuk membagikan info-info menarik tentang kesehatan kakak ya. Dan saya Nisa Yotramati, pamit undur diri.
See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.